Bismillahirrahmanirrahim. Halo, salam sejahtera untuk Sobat Lia Dahrulia Link dan anak-anak hebat dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dengan saya, Dahrulia, bertinggal di Jakarta. Sebelum kalian melanjutkan, silakan subscribe, like, dan komen ya. Kali ini kita akan belajar tentang disiplin diri. Tujuan layanan, peserta didik dapat memahami berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentunya mengandung nilai-nilai yang positif, dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Memahami disiplin, kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan disiplin sekolah adalah 1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 2. Mendorong siswa melakukan hal yang baik dan benar. 3. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi diri melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. 4. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. Linda dan Richard Eyre dalam bukunya yang berjudul Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak mengatakan bahwa disiplin diri memiliki banyak makna. Di antaranya, 1. Sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. 2. Sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi, serta seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat juga dikatakan sebagai luapan perasaan berkembang dan surut dalam waktu singkat. 3. Sanggup mengendalikan nafsu.
Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Disiplin itu sulit. Kebiasaan yang kita lakukan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaiknya. Namun, untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena umumnya, satu, manusia memiliki sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hati, dan keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. Dua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban ataupun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. 3. Manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Kiat untuk disiplin diri. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri Anda dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda Anda sejelas mungkin dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. 2. Bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. 3. Agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. 4. Rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk Anda beristirahat dan memikirkan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Sugesti. Jadikanlah sugesti menjadi teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat Anda lebih disiplin. 6. Kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda Anda dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan sehingga Anda terbiasa. Dengan begitu, kegiatan selanjutnya akan bisa lebih baik. Kegiatan siswa. Tuliskan disiplin apa saja yang pernah atau sampai saat ini Anda lakukan. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti yang Ibu berikan contohnya pada buku latihan kalian. Ibu berikan contoh di sini, kolom pertama disiplin di lingkungan. Kolom kedua deskripsi, kolom ketiga pengaruh disiplin terhadap fisik, psikologi, dan akademis. Silakan Anda kerjakan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, dan komen. Salam.